Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'shirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sudah kita bahas kesimpulan dari mu'taqad. Sekarang kita masuk ke dalam halaman 79. Habis ini khatam. Mau khatam aja pakai libur lama. Kan kalau hatamannya kemarin kan sapi yang gede kita bisa pakai hataman itu. Ya, jadi kita sudah menyimpulkan bahwa seluruh mu'taqad akidah yang sudah kita pelajari, yang jumlahnya ada 50 akidah, semuanya masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah. Maka sudah kita jelaskan pula cara memasukkannya adalah
melalui kalimat ketuhanan, bukan memasukkannya dengan membagi kalimat la ilaha illallah menjadi dua, bukan. Tapi caranya adalah melalui definisi atau pengertian ketuhanan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu apa? Tidak ada Tuhan. Nah, Tuhan itu apa? Nah, melalui kalimat Tuhan itulah kita masukkan semua akidah yang 50, bahwa Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Itulah pengertian Tuhan. Maka ketika Tuhan sudah bisa kita ambil pengertiannya, lalu pengertian tadi kita kembalikan ke dalamnya, maka akan bunyi kalimatnya, tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Dia kecuali hanya Allah. Nah, itu pengertian ketuhanan. Maka dari pengertian ketuhanan itulah masuk 50 akidah, bahwa zat yang tidak butuh segalanya itu harus dia bersifat dengan 28 akidah, bahwa segalanya butuh kepada Dia karena pada dirinya terdapat 22 akidah. Maka jumlah seluruhnya 28 ditambah 22 jadinya 50 akidah. Inilah yang menjadi mu'taqad atau pedoman dasar beragama di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Maka jangan sampai akidah yang 50 ini tidak difahami. Anak-anak kita, keluarga kita, semuanya harus mengerti ini, karena inilah dasarnya di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah selesai kita menyimpulkan makna la ilaha illallah, maka ketika nanti kita bersyahadat di dalam sholat, di dalam mendengarkan azan, di dalam memperbaharui kalimat la ilaha illallah, maka hati kita harus sudah punya isi. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, maka munculkan di hati kita, ya Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada sifat-sifat ketuhanan kecuali hanya pada Engkau, ya Allah. Semua sifat-sifat ketuhanan tidak ada pada selain Allah. Tetapnya sifat ketuhanan, ya Allah, hanya pada Engkau. Inilah yang harus dimunculkan di hati kita. Kalau hati kita nggak memunculkan itu, ketika kita mengucapkan syahadat, maka di hati kita tidak connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita nggak connect kepada akidah yang telah kita kaji, sama saja hati kita tidak mempunyai isi. Maka kita harus menancapkan ini sampai mendarah daging. Maksudnya mendarah daging, andai lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati kita ingat. Andai hati kita mengingat, spontan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka itu namanya mendarah daging. Tapi kalau lisan bunyi, hati masih mikir yang lain, atau hati ingat, lisan masih bicara yang lain, berarti keduanya belum kompak, keduanya belum menyatu,
Maka upayakan terus sampai keduanya menyatu, hingga apabila lisan berbunyi, hati langsung connect, mengingat kepada akidah yang 50 yang menjadi hak-hak ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah bisa demikian, maka keajaiban-keajaiban akan kita peroleh. Ini tambahannya, ini bonusnya. Keistimewaan dari Allah akan dibukakan kepada kita. Kemudahan-kemudahan akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan seseorang hamba itu menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya mutiara, mutiara itu mutiara yang indah, maka tidak akan semua orang kita tunjukkan mutiara itu. Kita akan memilih orang-orang tertentu yang bisa melihat mutiara tersebut. Maka sifat-sifat Allah, akidah yang 50 ini tidak semuanya difahamkan oleh Allah kepada manusia. Karena Allah memilih manusia tersebut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang di antaranya yang dikehendaki oleh Allah, diridhoi oleh Allah, untuk bisa menjadi para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkenalkan kepada dirinya, ditunjukkan kepada keagungannya, hingga kita menjadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Terus kita lanjut kepada kesimpulan yang kedua, yaitu kemudian akan membicarakan mu'taqad atau akidah yang masuk ke dalam kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat ada dua. Setelah diisi syahadat tauhid, maka kita akan menyimpulkan apa itu kandungan syahadat Rasul. Yang tadi itu kandungan syahadat tauhid atau kandungannya la ilaha illallah. Kita lanjut kepada kandungan Muhammadur Rasulullah. Maka cara memasukkan semua akidah ke dalam kalimat Muhammad Rasulullah dimulai dari pengertian Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Cara memasukkannya melalui kalimat utusan. Apa sih pengertiannya utusan? Apa? Pengertiannya utusan itu apa? Perwakilan. Pesuruh. Maka seorang pesuruh, seorang utusan itu seharusnya bersifat bagaimana? Kalau cuman ngakui Nabi itu utusan, itu namanya cuman ikut-ikutan. Terus seorang utusan itu harus yang sifatnya bagaimana? Dari makna inilah kemudian masuklah akidah-akidah yang kita pelajari di dalam pengertian utusan, bahwa tetapnya sifat seorang utusan itu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil dari pengertian utusan yang ada dalam kalimat Muhammad Rasulullah, maka itu mewajibkan sebagai seorang utusan mempunyai 4 sifat yang wajib. Seorang utusan itu wajib punya sifat 4 ini. Apa itu? Siddiq, tabligh, amanah, dan
fatona. Lu cepet jawabnya. Hafal apa baca? Oh baca, pantesan. Jadi ketika seseorang mengetahui kalau Nabi Muhammad ini seorang utusan, maka spontan orang itu akan tahu bahwa sifat-sifat ini pasti ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang kemudian mendengar berita tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berdatangan untuk mengecek ini betul nggak dia sidik, tabligh, amanah dan fatona. Maka diuji dengan berbagai macam ujian. Artinya orang-orang Yahudi Nasrani yang telah mengetahui sifat-sifat seorang utusan ini, mereka pengen tahu sejauh mana sidiknya Nabi, sejauh mana amanahnya, sejauh mana tablighnya, sejauh mana fatonahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga mereka semuanya yang menemukan semua sifat-sifat itu langsung bersyahadat mengakui bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah, karena pada dirinya terdapat sifat-sifat sidik, tabligh, amanah dan fatona. Jadi enggak tiba-tiba saya Nabi loh, saya yakin deh, ya enggak begitu. Kita sekarang nggak melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak berjumpa dengan beliau, tapi kita mengimani bahwa pada diri seorang utusan wajib sidik, tabligh, amanah dan fatona. Dari mana kita tahu Nabi Muhammad seorang utusan? Kita telah bahas dalil atau alamat seorang utusan adalah membawa mukjizat. Allah berikan tanda yang rupanya mukjizat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi mukjizat rupanya apa? Al-Quran. Yang mukjizat tersebut masih kita lihat, masih kita pegang, masih kita jadikan imam sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Dari mana kita tahu Al-Quran itu mukjizat? Karena yang namanya mukjizat adalah perkara yang didatangkan oleh Allah sebagai tanda dia adalah nabi, dan perkara tersebut tidak bisa dikalahkan. Perkara tersebut akan bisa mengalahkan yang lainnya, dan perkara tersebut tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan tantangan Al-Quran. Apa tantangannya? Kalau ada yang bisa membuat seperti Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat saja, dan mintalah bantuan seluruh manusia dan jin sekalian untuk membuat yang seperti Al-Quran, maka kalau ada yang bisa, tandanya Al-Quran bukan mukjizat. Tapi sampai sekarang tantangan itu masih berlaku, dan tidak ada satupun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Kalimat yang penuh hikmah, kalimat yang penuh hukum, kalimat yang penuh tanda. Dari satu ayatnya membawa hukum yang bermacam-macam, membawa hikmah yang bermacam-macam. Maka nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Maka dari tanda itulah kita meyakini bahwa pembawanya pasti utusan Allah. Kalau pembawanya pasti utusan Allah, maka wajib kita iman dia pasti sidik, tabligh, amanah dan fatona. Tidak perlu kita ragukan lagi sifat-sifat ini ada pada dia. Kenapa? Sudah dilihat tanda seorang utusan. Tinggal kita imani, apapun yang Nabi ucapkan pasti benar, apapun yang Nabi lakukan pasti datang dari Allah.
Dan Nabi pasti mengetahui tentang apa yang menjadi kebenaran ketuhanan dan kebenaran tentang agama yang dibawanya. Mustahil para nabi mempunyai sifat kedzib, khianat, kitman, dan baladah. Mustahil seorang nabi punya sifat pembohong, punya sifat khianat, punya sifat tidak menyampaikan pengetahuan, atau para nabi punya sifat bodoh. 4 yang wajib masuk ke dalamnya, 4 yang mustahil masuk ke dalamnya, ditambah lagi 1 sifat yang jaiz, yaitu bersifat kemanusiaan. Terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda sebagai dirinya adalah sifat dirinya seorang utusan. Punya 9 sifat, ditambah lagi 1 sifat yang akhir, yang ke-10 adalah mustahilnya para nabi bersifat ketuhanan, dan mustahil para nabi bersifat malaikat. Jadi betapa hebatnya para nabi, tetap sifat mereka sifat manusia. Ini yang kita imani, hingga kita tidak melebih-lebihkan nabi seperti orang-orang Bani Israel. Bani Israel pun ada 2 kelompok, ada sebagian yang kemudian memuliakan nabi sampai setinggi-tingginya, ada sebagian yang merendahkan nabi sampai dianggap sama seperti manusia yang lain. Kita tetap berpegang bahwa nabi bersifat manusia, tidak melebihkan sampai ketuhanan, tapi tetap kita muliakan bahwa sifat kemanusiaannya sifat manusia yang paling sempurna. Sifat inilah yang menjadi sifat pokoknya para nabi. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz yaitu sifat manusia, lawannya juga 1 mustahil bersifat ketuhanan dan sifat malaikat. Jumlahnya 10 masuk di dalam makna utusan. Jadi kalau kita mau simpulkan begini, saya bersaksi Nabi Muhammad seorang utusan, sama saja ngomong begini, saya bersaksi Nabi Muhammad itu pasti sidik, tablik, amanah, fatona, mustahil, kedzib, khianat, kitman, balada. Itu sama saja itu. Kenapa? Karena seorang utusan isinya ya ini, yang mempunyai sifat-sifat yang sudah kita bicarakan. Kalau dia nggak ngerti sifat-sifat ini, nggak ngerti sifat yang wajib pada nabi, yang mustahil pada nabi, yang jaiz pada nabi, bagaimana? Maka syahadatnya termasuk syahadat ikut-ikutan, syahadatnya tanpa ilmu pengetahuan. Maka syahadat yang seperti itu diperselisihkan oleh ulama sah atau tidaknya. Tapi syahadat yang disertai dalil, yang disertai isi, mengerti yang wajib bagi Rasul, mengerti yang mustahil bagi Rasul, mengerti yang jaiz bagi Rasul, syahadatnya disepakati sah oleh seluruh ulama. Nggak ada satupun ulama yang meragukan, oh syahadatnya nggak sah, nggak ada. Standarnya syahadat diterima dunia akhirat adalah mengetahui hak-haknya nabi yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Sama seperti syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib dia mengerti yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang kok syahadat kepada Allah nggak ngerti yang wajib bagi Allah, nggak ngerti yang mustahil bagi Allah, nggak ngerti yang jaiz bagi Allah, maka kembali syahadatnya diperselisihkan oleh para ulama. Orang yang akalnya sehat, normal, cerdas, nggak akan rela kalau dirinya diperselisihkan.
dia ingin dirinya disahkan oleh ulama. Saya mau syahadat saya jelas diterima. Saya nggak mau syahadat saya diragukan sah atau tidaknya. Kalau seseorang ingin jelas syahadatnya diterima, maka harus memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu mengetahui sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, baik bagi Allah maupun bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi yang pertama ini yang menjadi isinya syahadat rasul, bahwa pada diri mereka terdapat sifat 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Lawannya juga 1, jumlahnya 10. Ini pokok sifat kerasulan. Ditambah lagi kita mengimani bahwa Nabi Muhammad juga membawa berita-berita yang datang dari Allah. Rupanya apa? Rupanya yang pertama, Nabi Muhammad membawa berita tentang kita semua harus iman kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Allah mengutus nabi-nabi yang banyak selain Nabi Muhammad SAW sebagai nabi-nabi yang terdahulu. Kita wajib iman kepada keberadaan para nabi-nabinya Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi wajib iman pula mereka semuanya membawa agama Islam. Tidak ada satupun nabi yang membawa agama selain agama Islam, gak ada. Kemudian yang kedua, kita iman pula bahwa Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada kita tentang keberadaannya malaikat. Ini hal-hal yang nggak bisa dipikir, ini harus iman kepada beritanya Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah mempunyai hamba-hamba yang taat, yang senantiasa ibadah, patuh kepada Allah, yang namanya bangsa malaikat. Dari sini pula kita iman adanya jin dari berita yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita iman pula kepada beritanya Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan kitab-kitab suci selain kitab Al-Quran. Kitab-kitab yang wajib pula kita imani keberadaannya, seperti kitab Injil, Taurat, Zabur, kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum kitab Al-Quran. Ini berita Nabi juga. Terus yang keempat, berita tentang adanya hari akhir atau hari kiamat. Maka berita ini pula kita imani sebagai berita yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka kalau begitu, apa yang telah kita bicarakan ini sudah selesai, bahwa pembicaraan mu'taqad yang terkumpul, yang terkandung, yang menjadi kandungan maknanya Muhammadur Rasulullah, semuanya jumlahnya ada 14 akidah. 10 yang awal tadi sifat pokok para nabi, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Mustahilnya khianat, kitman. Mustahilnya ada 4. Mustahil kidzib, kitman, khianat, dan balada. Ditambah lagi mustahilnya bersifat ketuhanan. Jumlahnya 10, ditambah lagi berita yang disampaikan Nabi, ada 4 macam berita. Ini berita yang pokok namanya. Adapun berita yang lainnya masih banyak, tapi enggak mempengaruhi iman seseorang. Seperti apa? Berita tentang adanya telaga, bahwa Nabi memiliki telaga nanti di akhirat, bahwa setiap orang yang akan melewati menuju jembatan Sirat akan melewati telaga tersebut, dan kalau dia diundang oleh Nabi,
dia akan bisa minum air dari telaga Kautsar, telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun berita-berita yang lainnya yang berkaitan tentang keimanan tapi tidak menjadi pokok keimanan. Maka jumlahnya semuanya ada 14 akidah yang masuk ke dalam makna utusan. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, dan para nabi-nabi yang lainnya, mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Ini yang wajib kita imani, yang menjadi isinya syahadat kita kepada para rasul alaihimu salatu wassalam. Maka yang 14 tadi yang masuk dalam maknanya Muhammad Rasulullah ditambah dengan yang 50 yang masuk ke dalam maknanya la ilaha illallah, maka jumlah seluruh akidah yang kita imani ada 64 akidah. Semuanya masuk ke dalam maknanya kalimat syahadat. Jadi ketika kita mengucapkan syahadat, hati kita terisi dengan 64 akidah tersebut. Ini menunjukkan imannya, syahadatnya disertai dengan dalil. Karena dalil yang mau kita pakai adalah dalil lazim alal malzum, sesuatu yang terkait, terikat dengan dirinya para nabi, dan sesuatu yang terikat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang akan kita jadikan dalil tentang ketuhanannya Allah dan kenabian Nabi Muhammad adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat para nabi. Maka keliru kalau ada orang mau mendalili keberadaan Allah hanya pakai langit bumi. Kalau orang mau mengenali Allah dengan langit bumi, maka nggak akan ketemu. Kalau orang mau mengenali Nabi hanya menggunakan berita, menggunakan apa yang dia temu, maka kita nggak ketemu Nabi. Maka untuk mengenali Nabi adalah melalui mengenali sifat-sifat Nabi, kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Apa bedanya namanya Allah dan sifat Allah yang 20? Nama Allah kita kenal ada 99. Sifat-sifat Allah yang wajib kita kenal ada 20. Apa bedanya antara nama Allah dan sifat Allah? Bedanya apa? Ayatnya bunyinya walillahil asmaul husna. Terus fad'uhu biha. Bagi Allah terdapat sifat-sifat, bagi Allah terdapat nama-nama yang baik, maka panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Berarti nama-nama itu fungsinya untuk apa? Memanggil Allah, menyebut Allah, mengundang Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak. Senang kamu nama itu kan? Ya Fattah, ya Karim. Senang kamu nama-nama itu ya. Doanya dikit-dikit ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Razak, zikirnya ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, Razak terus pokoknya. Kayak nggak ada nama yang lain. Jadi nama itu untuk mengundang Allah. Nama itu nggak bisa dipakai kenal kepada Allah, nggak bisa. Kalau mau mengenali Allah pakai sifat-sifat Allah, bukan namanya Allah. Coba kamu saya kasih tahu, coba di Masjid Nurun ala Nurin itu ada kiai namanya Kiai Bahrudin. Kalau kamu saya kasih tahu namanya, terus kamu pikir
Kiai Bahrudin itu sifatnya bagaimana ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kamu cuma kenal namanya, terus bisa mikir sifat-sifatnya, bisa? Hah? Kamu belum pernah ketemu orangnya, cuman saya kasih tahu namanya. Dari nama itu kamu mikir, nih orang yang punya nama ini sifatnya bagaimana ya? Bisa nggak? Bisa tahu sifatnya, kenal sifat-sifatnya dulu. Nah begitu mestinya. Makanya untuk mengenal Allah tidak bisa lewat Asmaul Husna. Jadi aneh kalau ada orang mau kenal Allah pakai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu untuk mengundang Allah, untuk memanggil Allah, masukkan dia dalam doa-doa kita dengan mengundang nama-nama yang baik dari Allah. Kalau pengen kenal Allah ya pakai sifat-sifatnya. Setelah kenal sifat-sifatnya baru kamu ngundang-ngundang Allah. Lah kamu tiap hari undang-undang Allah tapi nggak kenal sifatnya bagaimana? Nah, yang diundang siapa? Itu kan? Jadi kalau mau mengundang Allah pakai Asmaul Husna, kalau mau mengenal Allah pakai sifat-sifatnya Allah. Begitupun nama-nama Nabi. Nama Nabi ada berapa? Itu jumlahnya Nabi. Nama Nabi Muhammad ada berapa? 300 sekian nama. Ya Muzammil, Mukammil, Yasin, Toha, Mustafa. Nama siapa itu? Tapi nggak bisa kita pakai kenal beliau. Nama itu untuk menyebut nama, mengundang Nabi, untuk munajah kepada Nabi. Kalau untuk kenal Nabi pakai sifat-sifatnya, sidik, tabligh, amanah, fatonah, itu sifat-sifat Nabi. Hingga jangan salah jalan. Kadang orang salah jalan. Allah telah memperkenalkan kepada kita nama-namanya, mari kita kenali. Mana bisa ini kenal namanya Allah. Saya kasih tahu kamu ya, umpamanya kamu nggak pernah ketemu sama Pak Jokowi, rumah kamu di sono pelosok yang nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada sosial media, nggak ada wifi, nggak ada paket data, nggak ada dah. Pokoknya nggak pernah komunikasi dah gitu. Ya kayak desa kamu dah gitu sono di kampung. Terus kamu nanya sekarang presiden Indonesia siapa? Pak Jokowi. Kira-kira bisa kamu mikir Jokowi itu kayak apa? Gendut, cungkring, tinggi, kurus, gembrot, pendek, bisa? Ya nggak bisa. Bagaimana nama mau kenal sifat-sifatnya? Nggak bisa. Untuk kenal Pak Jokowi ya harus tahu sifat-sifatnya. Atau namanya mau diundang-undang terus Jokowi. Kira-kira bisa kenal Jokowi? Kalau cuma ngundang-undang namanya bisa? Biar sampai ngiler kamu Jokowi. Ya nggak bisa kenal. Kalau mau tahu namanya, kenali sifat. Oh orangnya begini. Gitu dong. Jadi kalau kamu mau mengundang Allah, nggak akan bisa kamu undang-undang Allah terus jadi kenal Allah, nggak bisa. Kenali dulu sifat-sifat Allah, baru kita mengundang namanya Allah. Jadi yang kita kaji seluruhnya adalah isi dari makna syahadat kita, baik syahadat kepada Allah yang namanya syahadat tauhid maupun syahadat Rasul, yaitu syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai berarti kajian kita selesai. Kajian tentang makna kandungan dua kalimat syahadat. Maka di dalam penutup musannif menyampaikan faqad bana laka tadhammana kalimatai syahadati ma'aqillati khurufiha li jami'i ma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rasul alaihi wassalatu wassalam.
Maka di dalam pembicaraan ini telah jelas, telah sangat jelas bagi kalian sesungguhnya apa yang menjadi kandungan dua kalimat syahadat itu tersimpan semuanya di dalam 64 akidah. Maka dari dua kalimat syahadat itu adalah tanda atau petunjuk adanya iman di dalam hatinya seseorang, dan menjadi tanda dia adalah orang-orang yang ahli zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan dua kalimat tersebut. Dan tidak diterima ucapan orang yang mengaku Islam, mengaku iman, kecuali telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengerti kandungannya. Ini yang menjadi kalimat penutup dari musannif. Nah, kita akan jelaskan nanti setelah azan isya. Wallah. Yang cepat saya ada.
وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi kata musannif sudah selesai dan sudah sangat jelas apa yang menjadi kandungan dari dua kalimat syahadat yang isinya berupa 64 mu'taqad. Maka dua kalimat syahadat, itu menjadi tanda atau menjadi petunjuk tentang adanya iman pada seseorang yang menetap di dalam hatinya. Tandanya imannya itu, dirinya itu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tandanya dia iman. Dan ketika mengucapkannya, hatinya mengingat, maka dia menjadi ahli zikir. Zikir itu mendapatkan pahala dengan mengingat maknanya. Kalau ada orang zikir, hatinya enggak hadir, maknanya enggak muncul, maka zikirnya enggak mendapat pahala. Beda sama baca Al-Quran. Baca Al-Quran diberi pahala karena membacakannya, menyuarakannya. Kalau baca Al-Quran kok diem aja, nggak ada pahalanya. Baca Quran harus disuarakan, maka dengan menyuarakan itulah kamu dapat pahala. Nah, kalau zikir bukan dengan menyuarakan, tapi dengan mengerti maknanya. Mau pakai suara atau dalam hati, zikir boleh, tapi yang penting maknanya hadir. Ketika maknanya hadir, barulah diberikan pahala bagi seseorang. Maka kalimat ini menjadi tanda dalam hatinya seseorang ada iman kepada Allah, karena dengan mengucapkannya dia teringat kepada sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena tidak diterima ucapan orang yang mengaku iman, mengaku Islam, kecuali dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Bapak kamu Islam, mbah kamu Islam, moyang kamu Islam, jangan Islam dah, Nabi sekalian bapak kamu. Kalau kamu nggak pernah ngucapin syahadat, kamu nggak dihitung ahlul iman. Kamu nggak pernah ngucapin syahadat, kamu nggak dihitung ahlul Islam. Jangan kiai lah, jangan kekecilan, Nabi sekalian. Jadi jangan dianggap Islam itu keturunan, bukan. Tidak ada Islam atau agama keturunan, nggak ada. Seseorang yang mau beragama, maka dia harus melewati pintu untuk masuk dalam agama tersebut, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengerti makna yang tersimpan dalam hatinya. Maka makna ini telah jelas bagi kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah tanda keimanan, tanda di hati kita ada tanda keislaman, hingga menunjukkan kita menjadi orang-orang iman dan Islam di dunia sampai di akhirat. Bisa selamat kumpul bersama para aulia, para syuhada, para sholihin, dan berkumpul bersama para rasul alaihi wassalatu wassalam
selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang tentang bicara tentang akhir kitab mengenai hukum-hukum mengucapkan dua kalimat syahadat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub 'alaina tauba taghfir kulli hauba واغفر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.